Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Di musim COVID-19 ini, tetap jaga kesehatan dan tetap mematuhi anjuran protokol kesehatan pemerintah. Kali ini kita akan belajar tentang peranan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, kalian dapat mengetahui fungsi dan peranan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Dan yang kedua, kalian dapat memahami fungsi dan peranan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut MPR nomor 3 /MPR tahun 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini bermaksud dan mengandung arti bahwa Pancasila sebagai dasar negara untuk mengatur dan dalam penyelenggaraan yang meliputi bidang ekonomi, bidang politik, bidang ideologi, sosial budaya, dan pertahanan negara. Fungsi dan peranan Pancasila sebelumnya sudah kita kenal sebagai yang pertama, sebagai apa? Ada yang tahu? Yang pertama itu sebagai jiwa bangsa Indonesia. Dan yang kedua, ada yang tahu berfungsi sebagai apa? Yang kedua itu berfungsi sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, ada yang tahu? Yang ketiga ialah sumber dari segala hukum. Dan yang keempat ialah perjanjian luhur. Yang kelima, ada yang tahu? Apa itu fungsi dan peranan Pancasila? Yang kelima, ada yang tahu? Ya, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dan yang keenam, itu satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang ketujuh, ada yang tahu? Fungsinya dan yang ketujuh apa? Dan yang ketujuh ialah moral pembangunan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, fungsi dan peranan Pancasila yang pertama, jiwa bangsa Indonesia. Berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya, fungsi dan peranan Pancasila yang kedua, memiliki kepribadian bangsa Indonesia yang berfungsi yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadikan pembedaan yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lainnya. Yang ketiga, sumber dari segala sumber hukum. Berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Yang keempat, perjanjian luhur. Berfungsi dan disepakati melalui sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia.
PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh organisasi PPKI, tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang memiliki suara rakyat. Jadi Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Fungsi yang kelima yaitu cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, yaitu memiliki fungsi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Fungsi dan peranan Pancasila yang keenam yaitu satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan mewujudkan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Oke, dan fungsi penerapan Pancasila yang terakhir yaitu moral pembangunan. Fungsinya, Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Oke, sekarang kita ke tahap evaluasi. Oke, ada yang belum mengerti? Oke, ada yang bisa menjawab apa saja peranan Pancasila sebagai dasar negara? Dan yang kedua, apa saja sih fungsi Pancasila sebagai dasar negara? Apakah ada yang tahu? Oke, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, fungsi dan peranan Pancasila yang pertama, jiwa bangsa Indonesia. Dan yang kedua apa? Kepribadian bangsa Indonesia. Dan yang ketiga apa? Ya, benar, sumber dari segala hukum. Yang keempat, perjanjian luhur. Yang kelima, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang keenam, satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa. Dan yang terakhir, yang ketujuh, moral pembangunan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget like, comment, share, and subscribe.